Ya udah 19:05. Ini aku buka aja trading bareng malam ini. Sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu ya buat teman-teman yang baru join malam ini. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Semoga agak ini market menghijau, agak ada nafas sedikit ya. Nah, tapi ini seperti biasa, kita ada setiap Kamis malam akan ada trading bareng Crypto Degens gitu sama Kurnia Bijaksana dan Arli Fauzi. Jadi mungkin teman-teman udah nggak perlu dikenalin lagi ya. Jadi mereka udah suhu-suhu nih di dunia pertradingan. Nah, dan ada Agnes dari Block Circle gitu. Jadi memang setiap Kamis malam ini buat teman-teman, kenapa sih namanya trading bareng Crypto Degens gitu? Karena ini buat teman-teman yang mau nyari kripto yang harganya masih murah atau make sense lah ya, masih receh, nah mau masuk early atau mau cari kripto yang underrated itu teman-teman wajib banget join di Traber setiap Kamis malam ini. Nah, untuk kita udah Traber yang ke berapa kali, kesekian kali, dan setiap minggu kita akan bahas topik-topik tertentu. Nah, untuk bahas minggu ini kita bakalan bahas nanti dari Agnes itu akan sharing soal momentum trading engine Block Circle di TradingView, terus juga perdagangan trading on chain, dan gimana sih caranya buat perdagangan atau trading on chain dengan aman. Ini sebenarnya untuk topik-topik kayak gini belum banyak ya yang kayak bahas gitu dari apa namanya trader-trader. Nah, mungkin teman-teman bisa, kita semua bisa belajar bareng malam ini di sini gitu untuk yang tadi aku sebutin. Itu aja mungkin ini dalam 1 jam ke depan ya. Aku disclaimer dulu sekali lagi. Jadi ini sebelumnya ini kita sesi edukasi, sesi analisa market outlook. Jadi bukan ajakan atau saran legal investasi atau trading. Jadi ini diharapkan kembali lagi untuk melakukan analisis dan risetnya masing-masing gitu. Mungkin ini seperti biasa kita langsung mulai aja kali ya, biar biasanya panjang kan, jadi biar nggak terpotong waktunya. Nanti ini mulai dari Bang Kurnia, abis itu ke Agnes, abis itu ke Kang Arli, terus kita lanjut ke Q&A gitu aja ya. Mungkin bisa langsung ke Bang Kurnia aja. Oke, halo semuanya, selamat malam. Gimana kabarnya pada sehat? Oke, kita bahas apa ya sekarang ya? Mungkin saya mau mulai dari ini ya. Coba kita lihat outlook-nya Bitcoin dulu. Terus biar sesuai dengan judulnya, with Crypto Legend, saya mau coba mungkin share beberapa yang lagi saya pantau ya. Mungkin dari situ bisa jadi potensi. Mungkin ini hidden game yang potensial juga. Terus dari situ baru nanti kita ke Kang Arli. Jadi saya mau coba ke Bitcoin dulu. Lalu ada dua nih hidden gem yang memang sedang saya pantau. Terus nanti kita coba ke beberapa micin ya. Kita coba ke beberapa micin. Mungkin kayak gitu aja oke ya, teman-teman. Nah, saya mau langsung share screen aja dulu. Kita mulai Bitcoin dulu. Jadi kalau kita udah tahu pergerakannya Bitcoin, nanti yang lain bisa bisa kita perkirakan juga lah. Ini mau kemana gitu kayak gitu ya. Oke, sebentar udah ke-share belum nih? Iya, ini udah ya. Oke, sebenarnya tadi sore saya udah sempat posting Bitcoin targetnya bisa kalau lancar ya bisa ke 65.000 atau 66.000. Cuman saya coba kasih lihat lagi ya gimana sih cara saya melakukan analisanya. Jadi biasanya saya tuh melakukan analisa dari time frame 1 hari dulu. Kalau misalkan saya mau tradingnya yang jangka pendek ya atau harian ya. Kalau misalkan mau jangka panjang ya baru dari 1 minggu. Nah di sini sebenarnya kita lihat ya ada beberapa tanda Bitcoin ini ada indikasi trennya mau berubah. Kenapa saya bilang gitu? Karena kita lihat dari sini ya teman-teman ya. Dari ini sampai sini ini kan kita tahu ini pembentukan turun ya, trennya turun. Nah, terus di pucuk bawahnya ini ada volume yang besar. Walaupun candlenya merah, tapi volumenya besar itu menandakan banyak sekali transaksi yang ada di sana, menandakan bahwa banyak yang belilah, ibaratnya kayak gitu. Tapi banyak yang beli dan jual ya maksudnya ya. Tapi karena
dari volume itu kita tahu volumenya besar, terus terbentuk price action-nya ini ngebentuk apa namanya wick yang panjang ini, berarti kan ini menunjukkan ada momentum naik gitu. Nah, tapi ini belum jadi indikasi yang kuat tentang pembalikan arah tren. Nah, indikasi yang kuatnya baru pas udah ada pas di sini. Ini yaitu apa namanya breakout dari 21 day moving average gitu ya, exponential moving average. Di sini udah ada konfirmasi bahwa trennya kecenderungan naiknya makin kuat. Kalau di sini masih cuman ya naik turun aja, masih bertarung lah. Sekarang naik kenceng gitu ya. Nah, ini udah ngebentuk yang namanya higher high ya teman-teman ya. Jadi ini ada titik tertinggi puncak di sini udah ditembus, berarti kemungkinannya dari sini akan naik lebih lanjut lagi. Tapi biasanya akan ada yang menghalangi, ada kepentok-kepentok dulu nih. Nah, di sini kalau udah ada momentumnya mau naik ini, potensi kepentoknya di mana? Nah, kita coba analisa pakai Fibonacci. Jadi dari pertama kali dia turun sampai ujung bawahnya, ini saya tarik garis. Nah, biasanya di sini tuh di 0618 itu akan ada kepentok gitu. Nah, di sini. Nanti kalau 0,618 dan 0,786-nya udah ketembus, maka potensinya dia lanjut naik lagi. Ya, ini dengan catatan masih tetap ada koreksi dan apa-apa segala macam ya. Sekarang ini pas nih kita di 0,618 dan udah kepentok dengan candle closing yang tadi kemarin ya, sorry kok tadi. Yang kemarin itu warnanya merah. Jadi semacam ada rejection yang cukup kuat di sini. Jadi ini jadi resisten yang penting. Nah, ini saya tandain lagi si 0,786 ini sebagai resisten berikutnya. Kalau nanti bisa ditembus sama si Bitcoin gitu. Jadi si 67 sekian ini jadi resisten berikutnya. Nah, Fibonacci-nya saya hilangin aja ya biar ini ya, biar enak ya. Biar nggak terlalu rame. Kita coba turun dari sini ke time frame 4 jam. Nah, di 4 jam bentuknya itu kayak gini. Jadi ini kemarin udah ada pertanda-tanda mau turun, tapi ternyata Bitcoin masih berusaha untuk naik terus nih. Jadi ini ada tren naiknya ini bisa dibilang masih bertahan ya. Bisa dilihat dari mungkin dari 21 moving average-nya yang di time frame 4 jam ini. Ini masih bertahan nih. Selama belum break dari bawah ini masih ada kemungkinan memang mau naik lagi gitu. Berarti dari sini saya bisa tahu, oh oke, tren masih relatif naik gitu untuk di intraday. Kita ke 1 jam. Nah, di 1 jam ini, kalau kita lihat, nah, ini di atas ini, di sini, jadi ini saya tandain dulu ya, ini tempat terakhir dia mulai turun, jadi di 66135 ini tempat dia mulai turun, lalu dari sini ada kenaikan lagi nih, dan kalau kita lihat, ini masih ngebentuk yang namanya higher high dan higher low ya, jadi ini sama ini low-nya sama, ini sama ini masih high, maksudnya sorry, ini sama ini low-nya masih tinggian yang ini sama yang ini high-nya masih tinggian yang ini. Berarti ini adalah higher high dan higher low. Maka kecenderungannya tren di time frame 1 jam masih naik. Turunlah kita ke 15 menit. Nah, kalau di 15 menit, ini ada calon pola double bottom. Kalau kita lihat dari sini kan trennya turun ya. Trennya turun. Nah, tapi di sini ada potensi pembalikan arah, yaitu low-nya itu sama ukurannya. Kalau low-nya sama, ini berarti potensi membentuk double bottom. Nah, konfirmasinya di mana? Konfirmasinya kalau ini, neckline-nya ini udah ditembus. Kebetulan udah ditembus nih. Sekarang lagi koreksi gitu. Nah, berarti ada potensi juga. Kalau kita lihat lagi, dari bawah sini sampai ke sini trennya kan lagi naik ya. Jadi ini ngebentuk higher low. Nah, berarti ada potensi Bitcoin OTW ke atas. Nah, target dari si double bottom itu yang pertama adalah setinggi jarak dari ini ya, dari low-nya ke neckline-nya. Yang pertama segitu. Yang kedua adalah sebesar momentum turunnya. Nah, ini berarti target pertamanya ada di sini. Saya tandain. Gini. Target keduanya sampai sini gitu. Berarti kalau misalkan kita mau pasang posisi pembelian, harusnya sih pas breakout dari sini ya tadi ya, di sini dengan stop loss-nya mungkin setengah antara jarak dari mana namanya dari atas ke bawah, berarti kurang lebih di sini gitu ya. Segini. Terus target 1 di sini, target 2 di sini. Nah, sekarang masih ongoing. Kalau misalkan ditanya masih telat masuk atau enggak, sekarang levelnya kebetulan lagi di kurang lebih dekat sama level yang tadi neckline-nya. Jadi kalau ditanya masih bisa masuk, secara teori ya masih bisa, tapi tetap kalian harus hati-hati ya. Maksudnya resiko selalu dijaga.
Mungkin pasang jangan sampai terlalu barbar marginnya, atau kalau pakai leverage jangan terlalu barbar leverage-nya. Kalian lihat dulu nih resikonya berapa. Ini kalau kena stop loss dari titik ini ya, dari titik yang sini, kalau misalkan dari sekarang lebih atas lagi. Ini 0,81%. Anggap aja ini resikonya 1%. Jadi kalau kalian pakai leverage-nya kali 5, kena stop loss, kalian loss 5%. Hati-hati gitu. Atau kalau kalian pakai uang $1.000, kalau kalian kena stop loss ya, tanpa leverage ya 1% ya kalian hilang $10. Dilihat tuh itu kira-kira bisa diterima nggak tuh lossnya segitu, gitu ya. Oke, berikutnya ini jadi Bitcoin udah kayak gini ya. Ini kurang lebih setupnya seperti ini. Jadi target satunya di sini ya, di yang ini target satunya, target duanya yang ini, seperti itu. Oke, nah terus saya kebetulan ada dua nih dari KuCoin ya. Ini apa namanya hidden game. Biasanya saya cari-cari di yang kayak KuCoin, CoinEx, MXC, pokoknya exchange-exchange yang masih kecil-kecil. Itu bukan endorsement ya, tapi ini ya. Maksudnya ini exchange-exchange yang banyak koin-koin yang belum di listing di exchange besar. Nah ini ada Tidal. Tidal ini udah saya pantau di time frame 1 harinya. Itu ini ada potensi untuk naik lebih lanjut lagi ya. Ntar saya mulai dari time frame 1 minggu dulu. Tapi ini bukan untuk day trading ya, ini untuk swing trading ya. Kalau kita lihat di sini, Tidal ini ada support yang support kuncinya ya di sini. Itu di sekitaran ini, di nah 0,0 sekian 2102 gitu. Nah, kemarin udah dijebol, tapi sekarang habis jebol dia candlestick-nya ngebuat candlestick yang bullish banget nih di sini. Kalau kita lihat di time frame 1 harinya, nah kita tinggal tunggu aja. Ini nanti 1 hari bisa close di atas 0, yang ini enggak, si garis putih ini 0, berapa tadi? 0,002110 itu. Kalau bisa close di atas itu, maka potensinya Tidal ini bisa ke mengetes high yang terakhir. High yang terakhir itu berarti di sini. Nah, jadi ada potensi nih teman-teman, si Tidal ini. Jadi bisa kayak gini, ini berapa persen nih? 76%. Tapi ya resikonya juga lumayan nih di sini nih. Kalau balik, ini 15%-an. Ya, ya lumayan. Risk reward ratio-nya ada 4,5 gitu. Ini indikasi lain yang bikin bullish adalah ini udah breakout dari 21 moving average-nya. Seperti itu. Dan ini tidak ya gitu ya. Jadi terus yang kedua adalah GOTS ya. Ini GOTS Unchained. Ini saya coba lihat di time frame 1 minggu dulu. Nah, ini bullish banget ya. Tapi kayaknya udah terlalu bullish. Kemarin saya lihat dia masih baru di support, taunya sekarang lihat udah kayak gini ya udahlah, nggak dapet. Tapi kalau kita lihat lagi dulu di time frame 1 hari sama 4 jamnya, ada potensi nggak nih dia buat naik lagi. Kalau kita lihat ini volumenya udah gede banget di 2 hari 2 hari ke belakang dan 3 hari ke belakang, ini volumenya gede banget ya. Berarti ini potensi untuk menjadi tren naik itu terjadi gitu. Nah, karena ini udah terlalu tinggi, maka saya cari entry yang optimal. Entry optimalnya ada di sini. Saya selalu gambar resisten terdekatnya dulu, yaitu di 0,4775. Nah, dari sini kita tinggal cari di 4 jam atau 1 jam. Pas udah breakout atau nunggu dia mantul di support. Nah, untuk sekarang saya tandain supportnya itu sekitaran di sini, sementara resistennya di 0,4775. Jadi saya ada 2 rencana. Rencananya adalah kalau dia mantul dari sini, lalu ke sini, nah itu saya beli. Atau kalau dia udah breakout dari sini, rencananya seperti itu. Ini GOTS Unchained. Targetnya sampai mana? Kita lihat ya targetnya. Kita ke time frame 1 hari lagi dulu. Ya, targetnya kalau itu break ya minimal sampai di sini yang pas lagi turun nih. Bentar kita ke time frame 1 minggu aja ya karena ini udah lumayan. Nah di 1 minggu ini sekitaran di sini seperti itu. Jadi targetnya ini kalau kita masuk di time frame 4 jam lah ya, kita cari entry-nya di time frame 4 jam. Nah, gini. Nah, di sini potensinya jadi ada dua plan ya. Kita lihat mana yang kena duluan. Nah, kalau ini kan lumayan nih, 279%. Kalau nggak dikasih ke bawah ya kita belinya pas udah breakout. Yang mana itu kita dapat potensi 100%, masih oke lah. Gitu ya. Ini GOTS on chain sama, jadi tadi udah 3 ya, BTC, Tidal, sama GOTS. Sekarang saya mau coba cari-cari koin di Dex Screener. Nah, ini ada contoh nih di sini, ada yang bagus nih namanya Wizard. Nah, gimana caranya saya bisa mencari ini? Jadi caranya adalah saya ke Dex Screener, saya cari yang jaringan tertentu ya. Kita contohnya Solana aja.
Solana aja. Di sini saya carinya adalah yang volumenya paling besar. Jadi pertama si volumenya besar, kedua liquidity-nya juga harus besar. Liquidity-nya harus sekian ratus ribu dolar dulu, biar nggak di rug pull atau diambil, digondol sama yang bikin tokennya, gitu. Jadi ini apa namanya? Kita cari, saya pencet ini volume. Nah ini wizard yang paling. Nah tadi saya kalau nggak salah tadi pagi saya masuk, tadi sore saya masuk di sekitaran sini dan ini udah cuan lumayan gitu. Nah cara lihatnya kayak gitu ya. Nah ini kita bisa lihat lagi yang lain. Mungkin kita coba, ini ada dua ya, GIRD sama ARSJ ini ya. Coba kita lihat dua ini bisa nggak kita cari analisanya. Jadi caranya gitu dulu, kita cari aja yang volumenya gede gitu. Kalau Wave kan udah normal ya, udah mainstream lah. Kita cari volumenya yang gede, terus cari si liquidity-nya pastikan ya nggak potensi rug pull. Nah ini GIRD hati-hati, kalau ARSJ di atas 100.000 masih oke lah. Jadi nanti saya kasih warning dulu, ini GIRD harus hati-hati. Nah, di sini kita lihat GIRD ini habis naik lalu turun lagi, istilahnya apa nih? Berkonsolidasi atau sideways gitu ya. Nah, kalau mau di sini sebenarnya kita coba bikin kotak aja gitu. Mana ya? Kotak. Nah, jadi si area kecil ini kita kotakin aja. Jadi kalau dia udah keluar dari kotaknya, kita bisa masuk kayak gitu. Nah, ini mungkin kotaknya segini ya. Nah, gini. Udah keluar dari situ kita bisa coba masuk. Targetnya sampai high terakhir. Nah, ini lumayan kalau target dia nyampe sampai high terakhir, dari mulai breakout-nya ya. Berapa persen tuh? 300 sampai bodinya aja, ntar. Nah, ini 378%. Udah bagus banget gitu kalau ini tuh. Oke, terus yang satu lagi ARSY. Nah, ini juga sama nih. Ini kita pakai metode breakout aja kalau gini. Nah, ini di sini itu si garis ini udah di breakout, ya nanti OTW ke sini. OTW ke high terakhir itu berapa persen tuh? Kita coba gambarin lagi ya. Mana tadi? Buat gambar. Sorry. Proyeksi price range. Nah, ini dari sini sampai sini ya itu udah berapa tuh? Udah 267%. Jadi lumayan ya, udah oke juga gitu di situ. Oke, dari saya gitu dulu. Ada yang lain? Mungkin Kang Arli gantian. Boleh. Ke Kak Agnes dulu ya. Oh boleh, boleh mau Agnes dulu atau mau ke Kang Arli? Terserah sih. Boleh sih. Gimana Kak Agnes mau siapa dulu? Oke boleh. Pukul dulu nggak apa-apa ya? Oke. Ya, boleh. ya udah. Kasih. Oke, halo teman-teman semua. Jadi hari ini aku mau sharing sedikit tentang proses untuk melakukan transaksi dalam perdagangan on-chain. Aku share screen dulu. Halo, maaf tadi terpental. Oke, aku share screen. Sudah kelihatan ya teman-teman? Jadi, oke, makasih Kak. Jadi untuk step-step perdagangan on-chain, kita perlu pertama mastiin kontrak address. Kedua, kita nanti lihat pergerakan harga. Kemudian ketiga, kita review tokenomics-nya. Yang keempat, kita lihat token auditnya, kita review token auditnya. Kemudian yang kelima, kita nanti coba untuk beli. Dan yang terakhir, kita lihat transaksinya udah berjalan atau sudah masuk di history atau belum. Oke, untuk mulai perdagangan on-chain, teman-teman, kita harus pastikan suatu alamat aset itu udah benar atau belum. Kita bisa cek di sini, cek kembali. Kita search. Di sini aku mau review tentang Conan ya. Di sini kita lihat misalnya kalau ada beberapa pilihan, kita pilih likuiditas yang paling tinggi seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Kurnia untuk mencegah adanya rug pull.
Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, aku mau jelasin sedikit kenapa aku milih Conan hari ini. Yang pertama, kita bisa buka dulu websitenya di sini. Ada informasi websitenya untuk melihat apa sih koin ini sebenarnya. Oke, jadi koin ini adalah anjing gemuk yang kita bisa lihat. Kita lihat foldernya dulu. Di sini untuk alamat address-nya. Kemudian udah ada sekitar 7.823 akun. Next kita lihat di about-nya. Jadi Conan ini dia adalah anjing militer ya, yang kurang lebih dia bertahan karena perang. Dan kenapa sih koin ini bisa jadi naik? Karena kita balik lagi ke sentimen orang, karena orang banyak yang menyukai anjing. Contoh lain yang kita bisa lihat adalah Shiba dan Doge juga sama-sama proyek yang berhubungan dengan anjing. Berikutnya kita lihat dari pergerakan harga. Kita masuk ke step kedua, pergerakan harga. Untuk Conan ini masih masuk dalam watchlist-nya Block Circle ya. Jadi semenjak rilis di tahun 2023, Conan itu masuk dalam uptrend. Tapi semenjak April di tahun ini dia udah mulai masuk dalam tren turun atau downtrend. Kalau misalnya minggu lalu aku lihat dia tuh masih di sekitar sini, baru aja breakdown dan ternyata dia udah turun untuk sampai bentuk support baru di sini di 0,000476. Nah, kalau misalnya dia turun lagi sampai nembus ke sini, berarti dia akan tetap downtrend. Tapi kalau misalnya dia berhasil bounce back ke atas sampai nembus level resistance di 0,000686, maka dia ada kemungkinan untuk berpotensi naik. Tapi di sini aku mau membahas tentang review tokenomics-nya juga. Pertama, kita lihat dari price USD di sebelah kanan dari DEX Screener ya. Itu ada 0,0, teman-teman, 5 ini tuh maksudnya ada 5 0 setelah 4396. Jadi price-nya 0,00004396, sama juga dengan price di Ethereum. Kemudian ada likuiditasnya ada di angka 480.000 dolar dan market cap-nya 4,3 juta dolar. Oke, untuk liquidity sendiri, kalau misalnya teman-teman masih bingung cara melihat liquidity ini bagus atau enggak, karena kalau menurut aku di Conan ini likuiditasnya sendiri bagus. Kita bisa lihat contoh kalau di CEX atau Centralized Exchange, jumlah likuiditas itu dibagi dengan market makers. Jadi market makers itu adalah big whale yang misalnya mereka memberikan uang ke Coinbase, misal, dan uang itu diperbolehkan untuk orang-orang bisa trade, bisa beli atau bisa jual. Jadi misalnya aku kasih 400 juta dolar ke Coinbase. Kemudian Coinbase bisa mendistribusikan uang itu dalam bentuk koin kepada trader yang lain, jadi trader yang lain juga bisa beli. Nah, 400 juta yang aku kasih itu yang disebut dengan liquidity. Sementara kalau liquidity di DEX atau di Centralized Exchange itu cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya likuiditas ini dibagi dengan jumlah market cap. Jadi kita bisa lihat ya di sini 400, aku pakai kalkulator ya, 480.000 dibagi 4.300.000. Itu 0,1116 sekian. Kalau kita persentasikan berarti itu 11%. Yang menunjukkan bahwa kapitalisasi pasar Conan ini bagus ya, karena 11%. Conan ini termasuk dalam small cap. Makanya di small cap itu kemarin sempat ada yang nanya di grup koinvestasi, kalau yang bagus itu berapa untuk yang small cap? Yang small cap itu 10-20% jumlah likuiditas dari market cap-nya. Sementara kalau untuk medium, yang dimana market cap-nya itu 500 juta ke 10 triliun itu 2-5%. Dan untuk large cap di atas 10 triliun dolar itu jumlah likuiditasnya paling tidak 1-3%. Nah, kenapa jumlah likuiditas di small cap itu lebih besar? Karena dengan likuiditas yang lebih besar itu membuat kita bisa melakukan transaksi.
penjualan maupun pembelian. Kemudian kita masuk ke review token audit. Ini penting untuk apalagi kalau teman-teman mau cari koin micin ya, kita perlu untuk melihat smart contract-nya. Kalau teman-teman scroll di bagian bawah, di sini ada yang namanya Go Plus Security, Quick Intel, dan Token Sniffer. Di sini di Go Plus Security ini teman-teman bisa lihat ada 3 issues. Kita lihat ya issues-nya apa aja. Yang pertama, trading cooldown. Trading cooldown ini yes, yang berarti trading cooldown ini dapat memperlambat perdagangan jika diperlukan. Misalnya, kalau kita mencoba untuk menjual semua token Konan secara tiba-tiba, atau kita mencoba beli terlalu cepat, atau kita coba untuk meningkatkan harganya, nah itu sistem dari smart contract-nya Konan sendiri itu akan memperlambat transaksi kita. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mencegah fluktuasi harga yang ekstrim dan untuk menjaga kestabilan pasar. Kemudian di sini juga ada has blacklist. Blacklist-nya ditulisnya yes. Nah, blacklist ini berarti pemilik kontrak ini bisa melarang alamat tertentu untuk berdagang yang merugikan pengguna. Oke, jadi misalnya pemilik kontrak memasukkan alamat aku ke blacklist, otomatis aku udah nggak bisa melakukan transaksi lagi untuk Konan. Kemudian ada juga yang namanya whitelist. Nah, sementara whitelist ini kebalikannya, justru pemilik kontrak memberikan hak istimewa kepada alamat tertentu untuk membeli Konan lebih awal. Sebenarnya ini bukan hal bagus, karena bisa dibilang tidak adil ya. Dari ketiga ini bukan masalah besar sih untuk sebuah koin micin, tapi sangat penting untuk diketahui sebelum teman-teman bisa membeli token. Jadi intinya dari token audit ini, ketiga hal ini adalah kita mencoba untuk melihat dan memastikan ke depannya aset ini aman dari rug pull dan proyeknya tidak hilang begitu saja. Nah, ada juga di Quick Intel yang namanya honeypot. Ada beberapa banyak yang di sini, tapi aku mau mention yang honeypot. Honeypot ini bertuliskan no ya di smart contract ini, yang artinya dia tidak ada potensi kehilangan proyek tiba-tiba atau rug pull ya. Makanya tadi aku juga kita dengar Mas Kurnia bilang kita nyari likuiditas yang tinggi biar terhindar dari rug pull. Audit token ini penting juga karena kita mau memastikan nih di CEX itu kita udah terhubung langsung sama dompet kita. Makanya kita mau memastikan kalau smart contract audit ini aman dari token ini sehingga kita walletnya kita tuh tidak terhubung sama token-token yang beresiko tinggi. Oke, kita masuk dalam trade-nya ya. Aku contoh trade di Uniswap. Ada pilihan untuk trade di Uniswap yang ini, tapi teman-teman bisa klik yang ini ya, dia yang ada tanda panahnya, biar langsung masuk ke ininya Uniswap. Kemudian karena ini di Ethereum, jadi kita ke Ethereum. Teman-teman, aku mau pastiin lagi kalau ini udah benar. Makanya aku copy address-nya lagi dari sini, kemudian kita paste address-nya. Oke, ini udah benar ya. Next, kita coba untuk beli ya. Ini udah benar, kita swap. Kemudian kita langsung confirm swap aja. Nah, di sini nanti ada MetaMask-nya kita. Aku mau mention satu hal lagi dalam perdagangan on-chain. Di atas sini, sudah kelihatan belum ya? Coba ulang lagi ya. Oke, di sini tuh ada yang namanya MEV blocker. Teman-teman bisa lihat ya, di bagian atas ini. Nah, MEV blocker ini apa? Nanti aku jelaskan. Kita confirm dulu ya. Jadi penting di dalam perdagangan on-chain, sangat penting untuk memiliki yang namanya MEV blocker. Oke, kita balik lagi, kita pastiin dulu. Sebentar ya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada yang namanya MEV blocker tadi yang aku udah sebutkan. MEV blocker itu apa? Jadi dalam dunia kripto, MEV blocker itu
langkah-langkah yang diambil untuk melindungi transaksi dari bot yang mencoba mengambil keuntungan dari urutan transaksi di dalam bot. Aku kasih contoh sederhananya ya. Nanti minggu depan kita bisa setup di MEV blog-nya bareng-bareng. Karena ini agak panjang daripada makan waktu. Nanti kita next di minggu depan. Oke, aku jelasin sedikit dulu. Contohnya MEV bot ini melindungi kita dari transaksi yang lebih mahal. Misal, aku kasih contoh, aku mau beli apel harga 5.000 di satu toko. Tapi ada si B, dia udah duluan beli. Misalnya dia borong semua apel itu, sehingga aku nggak ada tersisa untuk aku. Jadi setelah itu si B jual kembali ke aku seharga 15.000, di mana dia akan bisa untung 10.000. Dan kita nggak mau sampai hal itu terjadi. Kemudian, apa yang dilakukan MEV bot ini? Yang dilakukan MEV bot protection ini, dia memproteksi kita dari si B ini. Jadi, dia akan beli duluan sebelum si B membeli. Dan dia akan menjual dengan harga yang murah atau dia cuma ngambil keuntungannya sedikit. Misal dia akan jual kembali ke aku, apelnya 5.500, jadi mungkin dia akan untung 500 aja, atau bahkan dia tidak mengambil keuntungan dari situ. Seperti itu ya teman-teman. Nah, misalnya kalau teman-teman sudah selesai membeli Conan, kita konfirmasi transaksinya sudah ada di sini atau belum. Nanti transaksinya akan keluar di sini dan teman-teman bisa lihat di bagian bawah sini. Teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, aku mau singgung sedikit juga tentang Block Circle Momentum Trading Engine. Nah, teman-teman, Block Circle Momentum Trading Engine ini umumnya adalah pergerakan yang mencoba untuk melakukan tes ya, tes dari history pergerakan harga yang udah terjadi. Jadi backtest untuk sebagai panduan untuk melakukan forward test. Yang pertama kita bisa lihat di sini ada net profit di overview. Jadi untuk dapat, teman-teman bisa coba Momentum Trading Engine-nya, teman-teman bisa pergi ke blockcircle.com/ICN. Kemudian teman-teman ke bagian basic dan start 30 days trial now. Nanti bikin akun aja di situ. Ada juga masukkan metode pembayaran itu, masukkan kartu kredit, tapi tenang aja itu tidak akan terpotong apapun. Jadi teman-teman bisa registrasi aja. Di sini ada yang namanya overview. Dan idealnya dari overview ini itu 3-6 bulan. Jadi kita bisa minimal itu 6 bulan. Kita bisa backtestnya 6 bulan. Kemudian di sini ada percentage profitable, di mana berkaitan dengan seberapa sering strategi perdagangan ini akurat. Idealnya tuh di atas 60%. Ini 67 ya. Dan kita udah testing di Solana versus US dollar. Kemudian di sini ada profile faktornya. Kemudian ada max drawdown-nya. Dan ada average range-nya. Nah, di Block Circle Momentum Trading Engine ini, teman-teman bisa konfigurasi sendiri dengan cara double klik di sini. Di sini ada versi 1 dan versi 2. Nah, teman-teman di sini bisa masukin sendiri waktunya, kemudian CCI period, dan lain-lain sebagainya. Mungkin nanti untuk lebih lanjutnya kita bahas lagi di minggu depan ya teman-teman. Kalau mau tahu lebih lanjut bisa gabung di blog circle-nya. Oke. Itu aja dari aku. Mungkin Thank bisa you, lanjut Agnes. ke Banget Kak. Ya, jadi nggak sabar juga ya kita nanti bahas ada ilmu-ilmu insight-insight baru lagi minggu depan. Terus tadi juga buat teman-teman sebenarnya banyak loh pemula yang kayak ini memang agak sedikit high risk, tapi ya itu yang penting pelajari dulu, belajar gitu. Nah ini nanti yang ketinggalan kalau misalkan dengerin setengah-setengah, nanti bisa dengerin ulang di recordingnya. Oke, mungkin untuk menghemat waktu kita langsung ke Kang Arya aja ya.
Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Niki, Kak Agnes, dan Kang Kur. Selamat malam teman-teman. Buat yang baru hadir, perkenalkan ya, nama saya Arif Fauzi. Ya, saya di kripto itu fokusnya sebagai seorang trader, teman-teman. Oke, saya izin share screen dulu teman-teman ya. Oke, kalau tadi kita simak ya dari Kang Kurnia dan Kak Agnes itu kan lebih ke Degen Hunter ya. Jadi token-token yang market cap-nya masih low ya, memang potensinya bisa menjadi oke, tapi ya kembali lagi ya itu high risk, high return. Makanya di sini saya mau disclaimer bahwa dari kami itu tidak ada ajakan ya membeli atau menjual suatu aset, cukup kalian menjadi insight aja. Adapun kalian ikut ya sinyal kita atau insight kita itu resikonya masing-masing teman-teman ya. Oke. Dan kalau misalkan kalian memang sebagai seorang trader di kripto, ya baiknya kalian setiap melakukan transaksi itu ada planningnya ya, ada ini ya dulu rules-rulesnya yang harus kalian jalankan. Seperti apa contohnya? Seperti mungkin yang paling penting itu di ini ya, money management. Contohnya risk per trade itu sangat wajib ya. Setiap kalian melakukan transaksi atau trading ya, kalian harus menentukan dulu resikonya apabila itu karena stop loss kayak gitu. Terus yang kedua yaitu stop loss-nya gitu. Kalau bagi saya di kripto karena saya memang niatnya sebagai seorang trader itu stop loss itu wajib ya. Mau di futures market, mau di spot market itu wajib kayak gitu. Oke, teman-teman. Kalau saya sih mau screening aset di CoinMarketCap ya. Ini 100 top CMC. Saya bakal lihat 24 jam terakhir tuh top gain-nya ada apa aja. Kalau misalkan kita perhatikan yang pertama tuh ada ini ya, token meme ya, WIF itu yang pertama. Terus yang kedua ada Rune, ada Jupiter dan LDO. Oke, mungkin kita akan cek satu-satu teman-teman ya. Mulai dari WIF seperti apa. WIF USDT. Oke, saya menggunakan market spotnya Binance ya. Ini time frame satu harinya, ini udah kelihatan ya. Satu harinya memang ada tanda-tanda bahwa si WIF ini akan meneruskan kenaikan harganya setelah kemarin itu mengalami penurunan dan terhenti ya penurunannya ketika menyentuh support di tanggal 11 Juli. Di tanggal 11 Juli ada penurunan menyentuh support ya di level 1,4963 dan reaksinya bagus. Reaksinya bagus karena apa? Karena yang pertama ini tertahan harganya masih bisa bergerak di atas level support ini. Yang kedua, next day-nya itu candlenya hijau, next day-nya hijau-hijau lagi dan sampai sekarang ini terus terus naik kayak gitu. Pergerakan impulsif terjadi pada tanggal 15 Juli. Kalau misalkan kalian perhatikan pembentukan candlestick-nya ini cukup panjang teman-teman ya. Dalam satu hari, WIF ini itu mencatatkan kenaikan harga 24,62% dari harga entry ya, dari openingnya itu di harga 1,7314 dan ditutup di level 2,1585 itu dalam jangka waktu satu hari. Nah, ini pergerakan impulsif ini menjadi sinyal positif banget ya untuk si WIF. Karena apa? Karena secara teknikal dia mampu breakout 21 day exponential average yang garis dinamis warna orange ini dan dia juga bisa breakout resistance ya. Ini asalnya support ya, cuman di breakdown dan jadi resistance dan level ini kembali di jebol lagi sebagai resistance gitu. Jadi ini sangat-sangat menjadi sentimen positif sebetulnya sebagai seorang trader kayak gitu. Itu di time frame satu hari. Kalau misalkan di time frame 4 jamnya mungkin lebih kelihatan lagi teman-teman ya. Secara detail. Oke. Oke, ini di time frame 4 jam. Kalau misalkan kita perhatikan, di sini tuh ada resistance penting sebetulnya. Nah, ini kenapa saya bilang resistance penting? Karena lower high terakhir itu ada di sini gitu. Ketika lower high terakhir ini dalam tren utamanya itu penurunan, itu di breakout, maka ada potensi reversal gitu dari penurunan ya dari bearish itu bisa menjadi bullish kayak gitu. Itu di time frame 4 jam. Dan ada satu lagi yang ketinggalan ya, kalau misalkan kalian konservatif di time frame satu hari itu terlihat ada pembentukan pola double bottom juga nih. Yang mana Kang pola double bottomnya? Bottom yang pertama tuh di sini ya, dan bottom yang kedua tuh di sebelah kanannya. Ini secara pola sudah terbentuk, tinggal kita perhatikan validasinya teman-teman. Double bottom sebagai validasinya adalah ketika harganya breakout neckline-nya. Nah, kebetulan ini neckline-nya itu si resistance yang ada di 4 jam tadi. Nah, ini ya, ini adalah
neckline-nya double bottom di time frame 1 hari, sekaligus resistance penting yang harus di-break di time frame 4 jam. Kayak gitu. Saat ini sih memang harganya sudah berada di atas ya. Di atas si neckline ini sudah breakout, cuman kan kita perlu konfirmasi. Konfirmasinya adalah ketika besok jam 7 pagi penutupan candle hariannya seperti apa. Kalau misalkan penutupan candle hariannya memang candle-nya ini hijau panjang ya, membentuk Marubozu, terus volume perdagangannya oke. Nah, itu kita bisa mencari peluang untuk melakukan buy position teman-teman, kayak gitu. Untuk targetnya mungkin saya menggunakan rasio Fibonacci retracement ya teman-teman ya. Oke, ini sini. Nah, kita pergi ke time frame 4 jamnya untuk melihat setup-nya. Oke. Nah, kalau misalkan kalian mau entry time frame 4 jam sih bisa aja, cuman saran saya jangan sekarang ya. Karena kalau misalkan kita perhatikan, ini memang pembentukan candlestick-nya memang bagus ya, tinggi. Tapi kalau misalkan kita lihat range dari si resistance ini, dengan penutupannya di sini masih terlihat agak-agak pendek ya. Khawatirnya dia kembali berbalik arah dan jatuhnya false break. Kalau mau sih kalian tunggu satu candle hijau di time frame 4 jam. Kalian bisa tunggu di jam 11 malam atau jam 3 subuh pada saat close candle-nya di time frame 4 jam. Kalau misalkan memang oke, masih bertahan dan menjauh dari si level 2,3700 ini, itu ada peluang bagus untuk melakukan buy position menurut saya gitu. Jadi setupnya mungkin di sini teman-teman ya. Agak di atasnya di sini kayak gitu. Setupnya di sini. Stop loss-nya beberapa tick di resistance yang di break ya. Notabene sekarang menjadi support terdekat ya di sini. Nah, ini untuk ininya ya, untuk targetnya bisa di sini. Oke, sebentar ya. Nah, ini masih oke. Jadi targetnya ada di 3,916 yang dimana ini adalah golden ratio dari Fibonacci retracement-nya gitu. Saya jadikan target kenaikan aja di situ. Takutnya dia tuh ada reaksi dulu penolakan di situ sebelum menentukan arah selanjutnya kayak gitu. Jadi untuk wave seperti itu teman-teman ya. Diperhatikan aja kalau misalkan kalian ada yang mau ngikut ya, diperhatikan artis per trade-nya ya. Saran saya 1% jangan lebih. Jadi kalian tradingnya juga tenang. Dan mengingat kita ini memang tradingnya di time frame 4 jam, mungkin ini bisa di hold beberapa hari teman-teman ya. Karena kita entry-nya di time frame yang lumayan tinggi middle lah ya gitu. Itu untuk wave. Terus yang kedua tuh ada rune ya, rune. Kita cek rune seperti apa. Oke, time frame 1 harinya. Oke. Rune. Ini sama juga ya, menarik ya. Ini patut kita masukkan ke watchlist. Nah, ini kalau misalkan kalian perhatikan sebelum terjadi kenaikan yang di sini ya, rune ini kan naiknya ngeri banget ya dari 5 Maret mungkin sampai puncaknya tuh di 13 Maret ini sangat-sangat impulsif. Tapi apabila kita perhatikan, justru akumulasinya itu terjadi bukan di daerah sini ya, tapi di sini nih teman-teman. Jadi ini terjadi akumulasi dari tanggal 17 Januari itu mungkin sampai ke 5 Februari sebelum dia mengalami kenaikan harga yang cukup impulsif seperti ini. Dan area ini yang saya tandain, area orange, ini dijadikan area demand ya, area demand yang cukup kuat, yang saat ini tuh berfungsi sebagai support. Kita bisa jadikan ini sebagai area support ya. Ketika dia sudah mencapai high-nya di sini dan ada penurunan harga sampai saat ini tuh kembali di atas lagi area demand-nya ini. Dan area demand ini sempat di breakdown sebetulnya di 4 Juli. Nah, ini tetapi harganya kembali rebound ya, kembali naik. Terus tanggal berapa nih? 15 Juli kembali breakout 21 day exponential moving average-nya. Dan saat ini ya, ini kalau misalkan kita lihat memang lagi floating ya di time frame 1 harinya. Kita tunggu aja besok ya. Jadi jangan tergesa-gesa nih kalau untuk rune ini. Kita tunggu besok apabila apabila penutupan hariannya ya, daily-nya memang hijau, pembentukan candlestick-nya hijau tinggi ya, terus volumenya oke, ini sebetulnya ada peluang untuk melakukan buy position sih. Karena sudah keluar dari demand areanya dan sudah bergerak di atas si 21 day exponential moving average-nya kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian besok memang ada buy position di sini, itu targetnya sampai mana? Ya, kita ukur lagi aja untuk targetnya pakai Fibonacci retracement gitu. Jadi konsepnya si Fibonacci retracement di sini saya bukan untuk entry tapi untuk target teman-teman. Kenapa untuk target? Ya kalau misalkan kita lihat ya memang harga ini lagi rebound tapi kalau misalkan lihat market structure-nya memang ini masih penurunan ya. Nih kalau misalkan saya gambarin path ya ketika puncaknya di sini turun ke sini ya terus dia sempat rebound sampai ke sini. Nah ini dia membentuk yang namanya lower high tadi.
kayak anak tangga jatuhnya, anak tangga yang turun. Nah, terus dia meneruskan impulsifnya sampai sini. Gitu. Jadi kalau memang dia trennya masih kuat turun, ini kemungkinan ya ketika dia saat ini sudah rebound, ini hanya menyentuh ke sini. Nah, hanya menyentuh ke sini dan takutnya ada penurunan lagi gitu, meneruskan wave terakhirnya gitu, wave 5 kayak gitu. Jadi kita ambil retrace-nya ya, retrace-nya dari tren utamanya. Tren utamanya ini kan masih turun ya. Kita ambil retrace-nya, settingnya seperti ini. Misalkan besok tutupnya di sini ya lebih tinggi, lebih bagus sebetulnya ya, biar lebih meyakinkan kita bahwa ini akan terjadi kenaikan harga lebih lanjut. Nah, stop loss-nya di mana? Stop loss-nya di bawah bisa di bawah ini ya 21 EMA atau di bawah area demand-nya itu boleh-boleh aja gitu. Misalkan 21 EMA ya. Terus target utamanya bisa di high yang lower high yang sebelumnya di sini. Jadi ini masih oke. Nah, ini stop loss-nya di bawah area demand-nya atau area support-nya saat ini. Kalau misalkan kita lihat risk and reward ratio-nya ini masih oke, teman-teman ya, 1:2,55. Ketika kalian stop loss, kalian hanya rugi 22%, tapi kalau misalkan take profit maksimal itu bisa mencatatkan keuntungan 56%. Cuman balik lagi teman-teman ya, nih perhatikan ya. Ini kalau misalkan kalian entry di sini dan karena stop loss itu rugi 22%. Itu kalau misalkan kalian masuk full size ya. Modal kalian dimasukin di situ. Kalau misalkan memang dia berbalik arah dan kena stop loss, kalian rugi 22%. Beda kalau misalkan kalian hanya entry 10% dari modal kalian. Nah, yang 22% ini itu bisa jadi 2,2% aja ruginya. Makanya saya tadi bilang, kalian kalau misalkan mau entry itu perhatikan ini ya, position sizing-nya gitu. Berapa banyak sih kita beli? Disesuaikan dengan risk per trade yang sudah kalian rencanakan di awal kayak gitu. Oke, itu untuk run cukup menarik ya. Cuman ya kita masih butuh konfirmasi. Tunggu besok jam 7 pagi penutupannya seperti apa. Nah, terus ada Jupiter ya. Ini Jupiter. Kita cek seperti apa Jupiter. Ya, Jupiter. Oke, ini ada bekas oret-oret. Kalau nggak salah Jupiter tuh pernah kita bahas juga ya di live bareng Koin Investasi dan Block Circle. Cuma saya kurang inget ya itu waktu kapan gitu ya, saya lupa, kayaknya awal-awal deh. Ya, Jupiter kalau di time frame 4 jamnya memang setupnya seperti ini teman-teman ya. Kenapa saya jadi setup seperti ini nih? Karena lihat di time frame 4 jamnya ketika dia mengalami penurunan di sini di 5 Juli ya. Terus nextnya dia membentuk yang namanya ini ya lembah yang lebih tinggi, jadi higher low gitu. Nah ini kalian bisa dijadikan sinyal untuk membalikan arah sebetulnya. Kalau misalkan kalian patokannya ke market structure. Jadi untuk mengidentifikasi ini bakal balik arah tuh apa aja ya? Kalian bisa menggunakan moving average ya, periode 20 biasanya itu patokannya saya di time frame 1 hari. Atau kalian melihat market structure-nya di time frame 4 jamnya. Contohnya kayak gini gitu. Ketika low yang di sini memang sudah tidak ditembus lagi dan tidak ada low yang baru ya. Ini bisa kita tandain aja ya. Oke, ternyata ini low yang tidak bisa ditembus lagi, harganya tidak ada penurunan harga lagi setelah menciptakan low ini, dan di sini ada low yang lebih tinggi dari low sebelumnya. Nah, itu bisa kita identifikasi, wah ini udah kayak anak tangga naik gitu kan, ada potensi di time frame kecilnya, di time frame 4 jamnya bakal ada perubahan harga, dan ternyata benar ya. Ternyata dia terus naik dan kuncinya itu sebenarnya di sini teman-teman. Di 14 Juli ini breakout, next day-nya breakout lagi, dan ini mungkin di sini nih candle yang ini ya. Ini jadi konfirmasi dia tuh benar-benar breakout dari resistance ini, atau kalau misalkan kita lihat ini ada pola yang namanya ascending triangle pattern gitu. Jadi breakout makanya buy-nya tuh di sini gitu, di atasnya, enggak terlalu dekat. Karena apa? Karena kalau misalkan kita buy on breakout ya, kita membeli harga tinggi berharap harganya naik lebih tinggi sehingga kita bisa mengikuti tren gitu. Memang itu harus jeli melihat ini ya konfirmasinya. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan, harus rada konservatif gitu. Itu untuk Jupiter targetnya di mana? Kalau kemarin kan kita ngambilnya 1:2 ya untuk trading itu, targetnya di sini. Tapi kalau misalkan kita lihat ini ada week sebetulnya Jupiter ya. Ini ada week yang cukup panjang banget tanggal 4 Juli ya. Ini ada pembelian yang cukup ekstrim, yaitu bisa dijadikan target sebetulnya ya. Karena anomali-anomali seperti ini biasanya suka direspek ya sama chart. Pasti bukan pasti ya, kemungkinan besar suatu saat itu bakal disanggahi lagi gitu, disentuh lagi kayak gitu. Oke, mungkin selain dari week ini kita lihat time frame 1 harinya ya.
Nah, kalau misalnya kita lihat time frame 1 hari, di sini ada resistance yang cukup penting juga, teman-teman ya. Nah, di sini. Oke. Nah, ini kuncinya ya. Ini kuncinya kalau misalkan si Jupiter ini mau kembali menyentuh high-nya yang terjadi di 1 April di level 1,8476 kayak gitu. Jadi kalau misalkan breakout di situ potensinya bisa naik ke sini emang ke high yang sebelumnya atau ATH sebelumnya. Kayak gitu untuk Jupiter, teman-teman. Oke. Oke, mungkin itu 3 dari saya, teman-teman. Mungkin kita masuk ke Q&A jika ada pertanyaan dari teman-teman ya ke kita bertiga, silakan, mangga. Terima kasih Kang Arli. Nah ini sebenarnya udah ada yang nanya juga. Ini dari Joni minta analisa GAL USDT sama ini mungkin lebih ke Agnes ya. Mau tanya dong, bisa jelasin lagi yang trading momentum engine maksudnya gimana ya? Terus bedanya V1 sama V2 apa? Gitu. Mungkin bisa dijelasin dari Agnes dulu kali ya, Agnes. Baru nanti. Oke, boleh. Oke. Halo. Suaraku dengar ya? Benar, aman-aman. Oke. Jadi emang tadi aku agak kecepatan karena waktu juga. Aku takutnya nanti malah Mas Arli nggak kebagian. Momentum trading engine itu sebenarnya bantu kita untuk backtest dari pergerakan harga yang emang sebelumnya udah terjadi. Kita mau lihat seberapa besar kita profit di trading tersebut. Jadi misalnya contoh di Solana versus USDT itu di momentum trading engine-nya kita udah backtest sebelumnya, dan kemarin minggu lalu itu kita udah profit sekitar berapa ya, 60% gitu. Nah itu di Block Circle Momentum Trading Engine sendiri ada versi yang pertama dan versi yang kedua. Sebenarnya bedanya nggak begitu jauh ya, tapi untuk versi 2 sendiri itu lebih kompleks aja untuk pengaturan konfigurasinya itu sendiri. Nah, di konfigurasinya itu teman-teman bisa setup sendiri, mulai dari backtestnya, waktunya kapan. Kalau dari Block Circle sendiri, kita biasanya minimal 6 bulan ya, karena dalam backtest 6 bulan itu pergerakan harganya dan semuanya itu lebih kelihatan. Biasanya dari 6 bulan ke 1 tahun untuk backtestnya. Sementara yang lain-lain ada beberapa pengaturan, tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya waktu untuk ngatur sendiri konfigurasinya, di Block Circle Premium itu kita udah ada di situ, jadi teman-teman bisa langsung pakai aja pengaturannya untuk konfigurasi. Seperti itu. Jadi misalnya ya. Oke, terima kasih Agnes. Terima kasih. Ya, jadi sebenarnya lebih susah kalau cuma ngawang gitu ya. Jadi kalau mau cobain langsung, itu langsung subscribe ke tools yang udah aku share aja. Gitu. Jadi nanti kalau udah pakai toolsnya itu ada subscribe yang free juga, ada yang premium. Nah nanti kalau bingung-bingung nanti bisa dibantu Agnes untuk jawab di sini. Nanti aku bantu untuk ping Agnes gitu. Nah ini mungkin karena udah ya boleh. Nanti minggu depan kita akan bahas satu persatu versi 1 dan versi 2 dari Block Momentum Trading Engine-nya. Jadi mungkin karena nggak cukup waktu di hari ini, jadi minggu depan kita bahas lebih detail. Yep, nice. Aku juga penasaran sih, mau coba langsung. Nah, ini karena juga udah mau jam 8, tapi ini masih ada, ini boleh ya ditanya ini dulu ya, dijawab dulu ya. Kang Arli atau Bang Pur, ada yang nanya, ini request GAL, BNB, BB, Lista, Solana. Halo, oke, boleh Kang. Mau dari siapa dulu nih Kang? Kita bagi 2 aja Kang. Tadi apa? GAL, BNB. Ada berapa tadi? GAL, BNB, Bonchbit, Lista, Solana. Saya GAL, Solana sama Lista deh. Saya GAL, Solana sama Lista deh kalau gitu. Oke, bentar ya. Ini ada NIR satu lagi terakhir ya, NIR terakhir. 3 ya. Oke, bentar. GAL, jadi saya GAL, Solana sama Lista ya. Jadi ya, bentar kita bikin 3. Oke. Kita buka dulu chartnya. Dari sini aja lah. GAL, USDT. Ini udah ada deh.
Solana berarti. Solana, oke, tunggu ya, loading dulu. Sambil nunggu loading, oke. Kita lihat GAL. Oke, ini GAL kayaknya kenceng banget nih larinya. Ntar kita coba lihat dulu nih. Maksudnya kita lihat dia nyampe resisten atau enggak ya. Takutnya nanti malah ngerasa, wah ini lagi pump, kita masuk, terus malah kena FOMO, kegocek di beli di pucuk, kan nggak lucu ya. Oke, kalau kita lihat ini memang GAL dari kemarin-kemarin udah ada tanda-tanda ya. Kalau kita lihat ini habis turun, terus banyak sekali volumenya, tapi harganya belum kenceng, itu tanda-tandanya udah ada tanda-tanda mau naik tuh emang tuh. Sekarang lagi naik nih. Nah, kita tandain dulu di manakah level terdekatnya dia atau resisten terdekatnya dia, biar kita nggak kegocek dan beli di pucuk. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini level terdekatnya dia ada di sini ya. Ini adalah support yang jebol terus jadi resisten, dan ini lagi dites nih. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan pembelian GAL, beli sekarang itu nggak tepat, karena itu namanya beli di pucuk. Jadi nanti malah dihabisin likuiditasnya, jadi exit liquidity. Kita coba lihat dulu time frame 4 jam, ini juga bentuknya kayak gini, jadi ini masih belum bagus ya teman-teman ya. Kalau kita lihat, dari sini ada kemungkinan ini mungkin akan sideways dulu sekitaran sini biasanya. Jadi kita bisa ekspektasikan dia bakal ada sideways ke antara sini ya, yang nggak harus sampai di sini banget, maksudnya nggak harus sampai di atas sama bawah banget, tapi ada kemungkinan sideways di area situ. Terus coba kalau kita lihat di 1 jamnya ini juga ini baru aja ya soalnya ya, jadi kita harus hati-hati dulu, jangan gegabah. Menurut saya kalau misalkan kita mau beli GAL, mau melakukan trading GAL, nanti aja kalau udah tembus dari 4,21 ini. Jadi kita tunggu ada candle 4 jam yang udah tembus di atas 4,21. Kalau lebih bagus lagi di 4,47. Tapi untuk sekarang, karena masih belum ada ya, ini karena ini baru banget dia pump, mungkin akan konsolidasi dulu. Nah, saya memperkirakan ada potensi konsolidasi, kalau nggak sampai si 3,441, biasanya dia akan nge-retest resisten yang tadinya ditembus, yaitu ada di sini. Jadi jangan kaget kalau misalkan nanti GAL itu turun sampai sini, walaupun belum tentu kejadian ya. Terus nanti baru ke sini, baru naik lagi. Tapi jangan kaget kalau dia koreksi sampai situ. Ya mungkin kalau good case-nya sampai sini, kalau bad case-nya ya sampai ke sini gitu. Jadi nanti kita bisa lihat dulu di antara 3,441 atau di 2,967. Misalkan di situ ada pantulan gitu ya, kita bisa coba melakukan pembelian gitu. Nah, atau kalau udah breakout aja dari sini. Ini mungkin masih agak lama, tapi kita tunggu aja tandain. Nah, dari situ targetnya mau kemana? Nah, kalau kita lihat lagi di time frame gedenya, atau sekarang di sini nggak apa-apa, ya ini bisa OTW ke si high-nya yang terakhir, yang di 5,8 ini gitu. Jadi kalau GAL untuk sekarang belum ada ini ya, karena dia baru banget nih selesai pump nih. Kita mungkin tunggu dia konsolidasi dulu gitu, kayak gitu sih. Mungkin kalau agak merasa 4 jam terlalu besar, kita bisa lihat di time frame 1 jamnya. Nah, dia ingat ada potensi ke sini, kalau worst case-nya ke sini. Nah, nanti di time frame 1 jamnya mungkin kita bisa tunggu kalau dia udah breakout dari si ini ya, 4,2 ini. Targetnya sampai sini. Seperti itu. Lalu Solana, kebetulan Solana ini saya lagi ada posisi ya, lagi running. Jadi Solana ini kalau kita lihat dia membentuk double bottom ya. Dan double bottom itu berlaku kalau neckline-nya udah ditembus. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada 1 bottom, 2 bottom, ini neckline. Neckline-nya udah ditembus nih, nggak lama. Nah, ini saya pasang posisi di sini, target satunya sampai sini. Yang mana target keduanya mungkin ya sampai atasnya sini, sampai ini dulu gitu. Kalau tembus ya nanti saya biarin lari gitu, kayak gitu aja. Itu kurang lebih seperti ini. Mungkin kalau misalkan nanya, Kang saya belum masuk, enaknya gimana? Nah, kita coba lihat ya. Ada nggak nih potensi-potensi, ada nggak potensi-potensi untuk kita untuk kita masuk yang mungkin kita bisa cari gitu di time frame mungkin 4 jam atau 1 jam. Nah, kalau sekarang di Solana mungkin saya lihat kayak gini. Nah, ini adalah pembentukan higher low ya. Nah, mungkin saran saya teman-teman bisa tandain area ini ya, 163. Nanti kalau ada yang jebol di atas 163, tapi harus bentuknya candle ya, jangan cuma wick doang. Nah, itu kita bisa coba entry tuh. Tapi plan-nya nggak sama dengan yang ini gitu. Plan-nya nanti stop loss-nya di bawahnya si ini aja. Nanti targetnya di sini dulu gitu. Itu kalau misalkan si 163,8 udah tembus untuk Solana gitu. Untuk sekarang ya masuk telat ya.
Maksudnya udah breakout dari si double bottomnya dan udah lagi running juga gitu. Jadi kalau mau nunggu ya sabar dulu aja, nunggu si 163,8 ini ditembus gitu. Seperti itu. Oke. Lalu tadi lista ya. Kita ke lista coba. Lista. Oke, ini adalah salah satu yang cukup menarik kalau dilihat. Kita lihat dulu pakai time frame 1 hari. Ini biasa koin-koin listingan itu polanya pasti kayak gini. Jadi listing di Binance atau di mana, ini pasti ada satu candle gedenya turun, dia bakal nggak jelas gerakannya sampai ya mulai ada kenaikan lagi. Nah ini kalau di sini Lista saya lihat ini dia sedang habis breakout ya, atau habis apa namanya berhasil break dari atas si low-nya yang ini yang jadi support, terus dia apa namanya kejebol jadi resisten di 0, berapa deh 5441. Nah kita lihat di 4 jamnya dulu. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat apa namanya trennya tuh lagi naik juga ya. Saya menargetkan kurang lebih ada potensi dia sampai ke sini lah minimal ke ini. Jadi yang resisten yang sempat ditembus sampai ke sini bisa nih. Nah, cuman nanti kita tinggal cari entry-nya teman-teman. Nah, di sini entry-nya masih belum kelihatan. Menurut saya kita harus tunggu dulu nih di area ini di antara 0,5441 ini kita harus tunggu minimal ada candle bagus dulu. Kalau misalkan candle-nya masih kayak gini, ini nggak jelas nih masih keriting gini. Kita harus tunggu mungkin candle yang bentuknya bullish engulfing yang kayak gini nih. Mungkin yang kayak gini. Kayak gini atau kayak gini. Pokoknya candle hijau yang solid aja. Nah, itu ada, kita bisa masuk sampai ke sini dulu minimal. Nah, sampai sini. Kalau itu tembus ya nanti biarin lari lagi gitu. Paling ke sini ya kalau tembus kita biarin dia sampai ke high terakhirnya sekitaran sini gitu. Oke, dari saya udah. Silakan Kang Arli, 3 lagi ya? Ya, oke. Hatur nuhun Kang. Tadi tuh yang saya tuh ini ya, apa BNB, NIR, satu lagi apa Kang ya? Saya lupa. Apa ya? Satu. BNB, Solana nih tadi udah ya. BNB, NIR, satu lagi apa ya kayak? Saya lupa. Oke, mungkin kita bahas dulu BNB ya teman-teman ya. Saya izin share screen. BNB, aduh ini BNB tuh apa ya? Kalau kata Kangkur tuh stable coin ya. Ini teman-teman kalau misalkan teman-teman perhatikan ya, ini pergerakan harga BNB tuh rangingnya ya, itu rangingnya tuh benar-benar lama gitu ya. Sideways-nya tuh lama nih. Kalau misalkan kalian perhatikan di time frame 1 hari ini dia membentuk area konsolidasi yang dimana supportnya tuh berada di level 505,5 dan resistensinya itu di level 645. Jadi ini membentuk box ya, sebuah box. Harga BNB itu ya di dalam box ini aja gitu, nggak kemana-mana. Sempat breakout memang di tanggal 4 Juni ya, sampai ke tanggal 6 Juni dan menciptakan ATH baru ya. Ini BNB itu ATH barunya di sini di 6 Juni. Oke, ini ATH baru BNB di level 721 dan next day-nya balik lagi gitu ke box. Nah, itu waktu dia breakout. Nah, ini ada kasus waktu dia breakdown. Nah, ini kalau misalkan teman-teman perhatikan tanggal 5 Juli ya, dia breakdown si box-nya ini atau area konsolidasinya. Nah, ini sempat sideways di sekitaran support-nya dan akhirnya saat ini dia kembali masuk lagi ke box-nya. Memang kalau misalkan kita melihat tren jangka pendek, BNB itu kemungkinan ada kenaikan harga lebih lanjut karena apa? Karena sudah bergerak di atas si harga rata-rata 21 hari terakhir atau 21 day exponential moving average. Nah, targetnya kemana? Ya ini udah jelas ya. Kalau misalkan emang dia naik terus ya di beberapa hari ke depan, ya targetnya di resistensinya ini atau di top box-nya ini di level 645,2. Makanya kalau misalkan kalian mau entry saat ini di BNB ya itu diperhatikan aja untuk risk and reward ratio-nya karena targetnya sudah jelas. Targetnya itu adalah major resistensi box-nya di level 645,2 karena kenapa itu dijadikan target yang sangat ideal atau karena itu memang resistance yang cukup kuat juga ya. Takutnya ketika harganya naiknya ke si resistance itu terjadi penolakan, yaitu potensinya dia mungkin bisa balik lagi ke si supportnya ini. Jadi kalau untuk BNB sih saya sebagai trader ya, mau day trade atau swing trade tuh masih kurang seksi sih kalau untuk saya untuk BNB ya. Mending saya nyari aset yang lain gitu yang memang lagi trennya kuat.
ada momentumnya. Kalau untuk BNB ya masih kayak gini-gini aja sih. Oke, itu untuk BNB. Terus kalau misalkan NIR kayak gimana? Oke, kita cek NIR ya. NIR. Oke, NIR sebentar. Oke, kalau misalkan kalian perhatikan itu NIR ini ada support kuat nih. Ketika harga NIR itu menyentuh area support ini di level 4,286 sampai 4,613, itu reaksinya cukup bagus. Bukan cukup ya, bagus gitu. Karena apa? Karena area ini ketika dia di breakout tanggal 6 Maret, ini kan tadinya resistance ya. Ini ada resistance ya, kalau misalnya perhatikan yang terjadi pada area high di 26 Desember 2023. Nah, area resistance ini di breakoutnya cukup impulsif ya tanggal 6 Maret dan saat ini berubah fungsi menjadi support. Jadi istilahnya itu adalah resistance become support, resistance yang menjadi area support. Oke. Area support ini sebetulnya pernah di-retest ketika terjadi dump week ya di 13 April. Reaksinya kayak gimana? Reaksinya seperti yang teman-teman lihat ya, bagus. Harga NIR kembali rebound ke atas ya, harganya ditutup di atas area level support ini dan sempat sideways beberapa hari ya dan harganya naik kembali. Nah, di retest lagi tanggal 18 Juni. Reaksinya masih sama, cukup baik. Harganya kembali naik. Terakhir di retest itu di sini berarti 5 Juli. Di 5 Juli di retest sempat breakdown tapi penutupan satu harinya bagus ya. Masih di dalam si area support ini. Nah, saat ini kayak gimana nih? Saat ini ya jelas ya, untuk jangka pendek itu masih memungkinkan untuk adanya kenaikan harga gitu. Karena apa? Karena sudah breakout di 21 day exponential moving average-nya dan ini ada resistance juga ya. Resistance di sini itu udah di break juga di level 5,6. Jadi kalau misalkan teman-teman tanya supportnya NIR saat ini terdekatnya di mana Kang? Ya di sini ya, di level 5,6. Selama level support ini tidak dijebol, itu NIR masih ada kemungkinan naik terus, teman-teman. Nah, sekarang kalau misalkan naik terus, targetnya di mana? Ya, target utamanya ya jelas di high-nya yang di sini. Ini target utamanya adalah high yang di sini ya, di level 8,520. Cuman, ini kalian harus agak konservatif kembali lagi. Karena apa? Kalau misalkan kita tarik Fibonacci retracement, harga NIR ini sudah memasuki yang namanya golden pocket atau golden area dari Fibonacci retracement. Yang dimana si area ini itu karena ini fungsinya sebagai resistance, takutnya reaksinya terjadi penolakan dulu gitu. Jadi kalau misalkan saya gambarin pet mungkin kayak gini ya. Nah, ketika dia rebound di sini, breakout di sini, ini kemungkinan dia bisa ke sini dulu kan, menyentuh area goldennya. Kalau misalkan di sini dia ada penolakan ya, dan keluar dari area goldennya ini, golden pocketnya ini, kemungkinan akan retest dulu ke sini, ke si level support yang di 5,6 dolar ini. Nah, ketika dia retest di sini dan ada tanda-tanda reversal lagi, misalkan ya, itu bagus. Karena apa? Potensinya dia bisa naik minimal ke di sini, ke rasio 0,786-nya atau full retrace rasio ya, itu di level 7,553. Kayak gitu. Jadi kalau untuk NIR, saya pribadi ya tidak akan memaksakan untuk buy sekarang. Karena apa? Karena ini ada tembok besar ya, yang dimana itu adalah golden area atau golden pocket dari Fibonacci retracement-nya. Saya masih tunggu dulu aja reaksinya seperti apa. Di lower time frame juga sama ya. Tuh, kalau lower time frame kita lihat sama ya, takutnya ada penolakan. Kalau memang ada rejection, dia kembali turun dan melewati 20 EMA-nya yang di candle 4 jam, ya udah kita tunggu aja di support terdekatnya di 5,6 kayak gitu. Jadi kita bisa melakukan buy position ketika dia sudah retest di level 5,6. Ingat ya, kalau misalkan memang harganya turun dan menyentuh di 5,6 tapi candle-nya masih merah ya jangan dibeli dulu gitu. Kita tunggu sampai si candle-nya itu minimal membentuk huruf V lah ya, gampang ya. Misalkan ini ada rejection, dia turun. Nah, membentuk huruf V seperti ini. Nah, yang V-nya yang di sini itu harus bagus candlestick-nya. Misalkan satu candlestick hijau ya, impulsif, volume perdagangannya oke ya kita bisa buy position di situ. Atau kalian mencari pola ya, tunggu pembentukan pola double bottom itu boleh-boleh aja. Atau misalkan ada indikasi lain ya dari candlestick-nya. Misalkan ada bullish engulfing ya, nah, itu boleh. Atau misalkan ada hammer ya, tapi kalau misalkan hammer itu saya agak kurang suka sebetulnya. Saya mending memilih pembentukan Marubozu, itu lebih meyakinkan kalau menurut saya kayak gitu. Jadi kalau untuk NIR ya seperti itu ya insight-nya teman-teman kayak gitu. Agak diwaspadai kalau misalkan mau buy
saat ini ya, mending sabar dulu kayak gitu. Oke teman-teman, ini yang terakhir berhubung saya lupa mau diganti aja gitu Kak, jadi apa tadi? Kayaknya kita untuk nextnya aja ya, karena udah lewat 15 menit kasihan udah. Oke. Maaf ya yang tadi skip, kayaknya juga yang nanya sama ya. Oke, kalau kayak gitu, ini terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah join gitu, especially juga buat Agnes, buat Bang Kurnia sama Kang Arli gitu ya. Nah next jangan lupa join lagi karena kita trading barengnya sekaligus edukasi, sekaligus market outlook itu setiap hari Kamis. Gitu aja mungkin buat teman-teman yang ketinggalan, nanti recordingnya kita akan share jadi bisa dengerin ulang karena tadi banyak banget insight-insight dan tips cara trading on chain dan cara jadi diligent hunter. Itu aja mungkin. Thank you semuanya ya. Sampai ketemu di trading bareng Kamis depan. Selamat malam, sampai istirahat semuanya. Thank you semuanya, malam. Thank you.